Suara ini terdengar hingga 5.000 kilometer jauhnya. Gelombangnya menewaskan puluhan ribu orang dan debunya mengubah langit di seluruh dunia. Semua berawal dari sebuah gunung kecil di Indonesia yang bernama Krakatau. Halo semuanya, selamat datang kembali di Cerita Untuk Kamu. Selalu happy dan excited untuk menyapa kalian semua. Jadi malam ini aku ingin mengajak untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya di video Pompeii. Jadi hari ini kita kembali ke hari yang mengubah kehidupan puluhan ribu orang, yaitu ke sebuah peristiwa yang membuat langit menghitam, laut mengamuk, dan dunia terdiam. Bayangkan kamu sedang berdiri di sebuah pantai di Selat Sunda pada tahun 1883. Ada angin laut yang berhembus pelan, perahu-perahu nelayan berayun tenang, anak-anak berlari di tepi pantai, burung-burung terbang bebas di langit. Semuanya terlihat normal, semuanya terlihat damai. Namun jauh di tengah laut ada berdiri sebuah pulau vulkanik bernama Krakatau. Dan di dalam perut gunung itu tekanannya terus bertambah. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, seolah bumi sedang menahan nafas, menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan amarahnya. Dan ketika saat itu tiba, dunia tidak akan pernah sama lagi. Jadi inilah kisah Gunung Krakatau, salah satu letusan yang paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Mari kita mulai dari sebelum bencana. Itu sekitar pada akhir abad ke-19, Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Selat Sunda menjadi jalur pelayaran yang sangat penting. Para kapal-kapal dagang itu datang dari berbagai negara melintasi perairan ini setiap harinya. Dan di tengah selat itu berdiri Krakatau, yaitu sebuah pulau vulkanik dengan beberapa puncak gunung. Bagi masyarakat sekitar, Krakatau hanyalah bagian dari pemandangan sehari-hari. Mereka melihatnya setiap pagi dan hidup berdampingan dengannya. Tidak ada yang benar-benar takut, karena gunung itu sudah lama tertidur. Terlalu lama, dan seringkali sesuatu yang tertidur lama justru menjadi yang paling berbahaya saat terbangun. Pada bulan Mei tahun 1883, para pelaut mulai melaporkan hal yang aneh. Asap mulai muncul dari puncak Krakatau yang awalnya tipis tapi lama-lama semakin tebal. Tidak lama kemudian terdengar suara ledakan kecil dan abu mulai turun ke laut. Beberapa kapal bahkan harus mengubah jalur pelayaran karena aktivitas gunung semakin meningkat. Penduduk sekitar pun mulai bertanya-tanya sebenarnya apa yang tengah terjadi. Tapi pada masa itu belum ada sistem pemantauan yang modern. Tidak ada satelit, tidak ada sensor canggih, tidak ada peringatan dini. Jadi yang mereka miliki hanyalah pengamatan dan firasat. Dan firasat itu mengatakan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Selama beberapa bulan berikutnya, Krakatau terus menunjukkan aktivitas. Ledakan demi ledakan terjadi dan kolom abu naik semakin tinggi. Terkadang mencapai puluhan kilometer ke langit. Pada malam hari, cahaya merah dari kawah terlihat dari kejauhan, seperti bara api raksasa yang menyala di tengah laut. Tetapi manusia memiliki sifat yang unik.
kita bisa terbiasa dengan bahaya ketika ledakan setiap hari terjadi. Orang mulai menganggapnya normal. Mereka tetap kembali melanjutkan hidup, tetap bekerja, tetap melaut. Padahal di bawah mereka, kekuatan yang tidak terbayangkan sedang terkumpul. Hingga saatnya malam terakhir, itu adalah tanggal 26 Agustus 1883, situasi berubah drastis. Ledakan menjadi jauh lebih kuat, abu vulkanik memenuhi langit, suara gemuruh terdengar tanpa henti. Malam itu, banyak penduduk yang tidak bisa tidur. Rumah-rumah bergetar, jendela berderak, hewan-hewan menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Anjing menggonggong, burung-burung berterbangan meninggalkan sarangnya. Alam seolah tahu apa yang akan terjadi, tetapi sayangnya manusia belum menyadarinya. Hingga pagi hari, ini adalah pagi yang mengerikan, terjadi pada tanggal 27 Agustus 1883. Sekitar pukul 5.30 pagi, saat itu ledakan besar pertama terjadi. Kemudian disusul ledakan kedua, lalu ledakan ketiga, hingga setiap ledakan lebih dahsyat dari sebelumnya. Tapi sekitar pukul 10 pagi lewat 2 menit, terjadilah ledakan terbesar. Ledakan yang kemudian dikenang sebagai salah satu suara paling keras dalam sejarah manusia. Gelombang suara menjalar melintasi lautan. Para pelaut yang berada ratusan kilometer jauhnya melaporkan telinga mereka terasa sakit. Beberapa bahkan mengalami gangguan pendengaran sementara. Di Australia Barat, suara ledakan masih terdengar, sedangkan di Samudra Hindia, ribuan kilometer dari lokasi, suara itu tetap terdengar. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang diperlukan untuk menghasilkan suara sejauh itu. Sebetulnya yang membuat peristiwa ini begitu luar biasa adalah satu fakta, Krakatau itu tidak hanya meletus, melainkan ia menghancurkan dirinya sendiri. Sebagian besar tubuh gunung runtuh ke dalam ruang magma yang kosong, dan dalam hitungan detik pulau itu pun ambruk. Laut langsung masuk ke dalam rongga raksasa tersebut, dan pertemuan antara air laut dan magma super panas menghasilkan ledakan yang luar biasa. Begitu besar hingga sebagian pulau lenyap dari muka bumi. Dan kemudian inilah datanglah pembunuh yang sesungguhnya, yaitu tsunami. Saat tubuh gunung runtuh, jutaan ton air laut terdorong secara mendadak. Gelombang raksasa terbentuk, dan gelombang itu bergerak sangat cepat menuju pesisir Jawa dan Sumatera. Beberapa mencapai ketinggian lebih dari 30 meter. Bisa dibayangkan, gedung setinggi 10 lantai bergerak ke arah kamu, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Desa-desa hilang dalam hitungan menit, pelabuhan hancur, ribuan rumah tersapu bersih, banyak korban yang sedang tidur, banyak juga yang sedang bekerja, sebagian lagi bahkan tidak sempat memahami apa yang sedang terjadi. Ketika gelombang surut, yang tersisa hanyalah puing-puing dan keheningan. Catatan resmi menyebutkan lebih dari 36.000 orang meninggal dunia. Namun, beberapa sejarawan percaya bahwa jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih besar.
karena ada banyak desa kecil yang hilang tanpa sempat didata. Banyak juga keluarga lenyap bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Nama mereka tidak pernah tercatat, cerita mereka juga tidak pernah terdengar, tetapi mereka adalah bagian dari tragedi besar ini. Yang mengejutkan sebetulnya adalah dampak Krakatau tidak berhenti di Indonesia. Abu vulkanik terlontar sangat tinggi ke atmosfer, kemudian angin membawa partikel tersebut mengelilingi bumi. Di Eropa, di Amerika, di Afrika, orang-orang mulai melihat matahari terbenam dengan warna merah yang tidak biasa. Beberapa mengira itu adalah pertanda supernatural, atau sebagian mengira akan terjadinya kiamat. Padahal penyebabnya berasal dari sebuah gunung kecil di Indonesia. Suhu global bahkan sempat menurun selama beberapa tahun berikutnya. Ada fakta yang jarang diketahui tentang Krakatau ini. Ledakannya menghasilkan gelombang tekanan udara yang sangat kuat dan instrumen cuaca di berbagai negara mencatat gelombang tersebut mengelilingi bumi berkali-kali. Bisa dibayangkan, satu letusan gunung tetapi dampaknya tercatat di seluruh planet. Namun, alam selalu memiliki cara untuk memulai kembali. Puluhan tahun setelah kehancuran itu, tepatnya pada tahun 1927, daratan baru mulai muncul dari laut. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun, dan lahir sebuah gunung baru. Namanya Anak Krakatau. Anak dari gunung yang pernah mengguncang dunia. Dan hingga hari ini, gunung itu masih aktif. Masih tumbuh dan mengeluarkan asap, dan masih mengingatkan kita bahwa kisah Krakatau belum benar-benar berakhir. Kisah Krakatau bukan hanya tentang gunung berapi, bukan hanya tentang ledakan atau tsunami, tapi ini adalah kisah tentang betapa kecilnya manusia di hadapan alam. Seringkali kita merasa kuat dan mampu untuk mengendalikan segalanya, tapi sejarah mengingatkan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kita, yaitu kekuatan yang membentuk pulau dan mengubah lautan, serta mengubah kehidupan dalam satu hari. Ya, mungkin itulah alasan mengapa Krakatau masih dikenang hingga sekarang. Karena lebih dari 100 tahun telah berlalu, tetapi gema ledakannya masih terdengar dalam sejarah. Dan selama Anak Krakatau masih berdiri di tengah Selat Sunda, dunia tentu akan terus mengingat hari ketika Indonesia mengguncang dunia. Jadi itulah cerita tentang letusan Krakatau. Terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan berikan komentar dan pendapat kamu di kolom di bawah. So, terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai bertemu lagi di cerita untuk kamu.